Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi komunikasi di tempat kerja. Poin pertama yaitu pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi menurut Gegebron merupakan pengiriman informasi dari satu orang ke beberapa orang lain. Apakah itu menimbulkan kepercayaan atau tidak? Tetapi informasi yang ditransfer harus dapat dimengerti oleh penerima. Pengertian komunikasi di tempat kerja adalah sarana di mana karyawan bertukar informasi dan ide. Berkomunikasi secara efektif adalah aspek penting untuk menyelesaikan pekerjaan apapun, apakah itu terjadi secara langsung atau secara virtual, dan merupakan bagian dari upaya komunikasi internal dalam suatu organisasi. Poin kedua, manfaat. Manfaat komunikasi bisnis di tempat kerja. 1. Meningkatkan produktivitas. Di mana perusahaan menginginkan tim yang produktif, maka seluruh pegawai harus bekerja dengan sebaik mungkin. Komunikasi yang tidak efektif menyebabkan kebingungan dan kesenjangan di tempat kerja. Ketika kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka kita bisa membuat atau mengambil keputusan penting sendiri. Poin kedua yaitu inovasi yang lebih besar. Timbulnya konsep baru yang inovatif dapat dimulai dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi seluruh pegawai untuk menyampaikan ide dan gagasan secara terbuka, tanpa ditertawakan atau dicemooh. Itulah mengapa setiap perusahaan menjadikan komunikasi yang terbuka efektif prioritas utama bagi SDM. Poin selanjutnya yang ketiga, meningkatkan loyalitas kepada perusahaan, di mana loyalitas pada perusahaan bisa diartikan setia untuk bekerja pada perusahaan, meskipun ada hal yang bertentangan dengan kepentingan pribadi. Loyalitas karyawan akan dapat terus terjaga jika diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab. Poin keempat yaitu manajemen yang kuat, di mana manajemen perusahaan adalah suatu fungsi mengkoordinasikan upaya orang untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu, tugas utama dari manajemen perusahaan adalah mempertahankan kontrol atas kinerja perusahaan, sekaligus memimpin dan menginspirasi orang-orang bekerja untuk perusahaan tersebut. Poin terakhir yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana pegawai di setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jika pegawai tidak dapat berkolaborasi dengan anggota tim terkait masalah pelanggan, maka mereka tidak akan dapat menawarkan layanan atau solusi yang baik. Sama halnya jika pegawai bukan merupakan komunikator yang baik, mereka tidak dapat menyampaikan solusi atau menjawab pertanyaan pelanggan dengan jelas. Poin ketiga yaitu proses komunikasi. 1. Pengirim. Sebagai pengirim, awal dari proses komunikasi di mana pengirim pesan akan menggunakan pesan kepada orang lain, menuliskannya untuk dibaca orang lain, mengirim informasi melalui telepon atau berkomunikasi dengan cara yang lain. 2. Pesan adalah subjek yang diteruskan oleh pengirim ke pihak lain atau sekelompok orang. Pesan adalah ide atau informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim. Pesan adalah stimulasi atau makna yang dihasilkan oleh sumber bagi penerima atau audiens. Pengkodean. Memiliki ide di benak saja tidak cukup. Ide perlu dituangkan ke dalam bentuk yang dapat diterima dan dipahami oleh audiens. Dan itulah yang disebut dengan encoding dalam proses komunikasi. Encoding dapat dilakukan dalam bentuk kata-kata, simbol, grafik, atau gerak tubuh. Saluran adalah cara di mana pesan atau pesan perjalanan antara sumber dan penerima. Diklan pada tahun 2005, saluran atau media yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan mempengaruhi bagaimana audiens akan menerima pesan tersebut. Yang kelima, penerima. Penerima adalah audiens utama yang menjadi sasaran pesan. Penerima pesan di sumber menganalisis dan menafsirkan pesan dengan cara yang dimaksud dan tidak diinginkan oleh sumber. Nickland pada tahun 2005, penguraian kode mengacu pada interpretasi pesan oleh penerima. Penafsiran pesan oleh penerima akan bergantung pada banyak hal konteks komunikasi, pendidikan,
dan pengetahuan pribadi, pemikiran dan keyakinan, suasana hati, persepsi, dan faktor-faktor lainnya. Masukan, umpan balik adalah mata rantai terakhir dalam rantai proses komunikasi setelah menerima pesan. Penerima merespon dengan cara tertentu dan memberi sinyal respon tersebut kepada pengirim. Sinyal tersebut dapat berupa komentar, lisan, desahan panjang, pesan tertulis, senyuman, atau tindakan lainnya. Bahkan kurangnya respon dalam arti tertentu berupa bentuk respon. Bove dan Thiel pada tahun 1992 ya kebisingan. Kebisingan komunikasi berarti setiap hambatan untuk proses komunikasi yang efektif. Kebisingan menghalangi proses komunikasi yang efektif antara pengirim dan penerima. Berbagai jenis kebisingan dalam komunikasi adalah kebisingan fisik, fisiologi, psikologis, sematik, dan budaya. Poin keempat, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang terjadi ketika pesan dikirim dan diterima secara akurat. Mengkomunikasikan ide dan informasi dengan benar di organisasi tidak berarti itu efektif. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kerja tim dan mengarah pada kolaborasi proyek yang lebih baik. Ini berlaku untuk hampir semua industri. Komunikasi di tempat kerja penting untuk memperlancar komunikasi internal. Memelihara komunikasi yang efektif memastikan bahwa manajemen dan tim di bawah mereka berada di halaman yang sama. Poin kelima, berbicara dan mendengar efektif. 1. Menetapkan sasaran. 2. Mengenali pendengar. 3. Mempelajari tempat dan sarana. 4. Melakukan manajemen waktu. 5. Mempersiapkan bahan. 6. Mengelola teknik penyampaian. 7. Mendengar efektif. Seseorang tidak hanya sekadar mendengar tetapi harus konsentrasi dan ikuti dengan usaha untuk memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Itulah hasil dari pemaparan materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.